Kita semua tahu ya, hidup ini kan seringkali penuh tantangan dan gejolak. Dan kita semua pasti cari tempat buat berlindung. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat satu tempat perlindungan yang paling sejati dan abadi, yaitu di bawah salib Yesus. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Kalau tekanan hidup lagi berat-beratnya, kalau beban rasanya udah nggak sanggup dipikul, biasanya kita lari kemana sih? Mungkin ada yang ke kerjaan, ada yang cari teman, atau mungkin tenggelam dalam hiburan. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua benar-benar kasih keamanan yang sejati? Yuk kita lihat sebuah pilihan lain yang jauh lebih abadi. Nah, inspirasi kita hari ini datang dari sebuah himne yang indah banget yang ditulis oleh Elizabeth Cleverbane. Ini tuh bukan sekedar lagu biasa, tapi ini adalah sebuah doa. Sebuah ungkapan hati yang rindu banget untuk hidup dekat sama salib. Sampai-sampai kita bisa melihat salib itu bukan lagi sebagai simbol penderitaan, tapi justru sebagai sumber kekuatan terbesar kita. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya yang pertama. Salib itu punya dua fungsi utama, sebagai tempat perlindungan dan sebagai pemberi kelegaan buat jiwa kita. Intinya adalah gimana caranya kita bisa nemuin tempat berteduh yang aman di tengah badai kehidupan yang kadang datang tanpa kita duga. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Ini adalah dua realitas yang kita hadapi tiap hari. Di satu sisi, ada dunia yang terus-menerus kasih kita tekanan, kegelisahan, beban berat, dan bikin kita merasa lemah. Tapi di sisi lain, di bawah salib, tawarannya beda banget. Ada perlindungan, ada kelegaan, dan ada keamanan yang sejati. Nah, pilihannya sekarang ada di tangan kita. Dan ini bukan cuma ide yang bagus ya, tapi ini adalah sebuah janji. Mazmur 46 ayat 2 itu jelas banget bilang kalau Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia itu penolong yang selalu ada, yang terbukti banget pas kita lagi susah. Dan salib itulah wujud paling nyata dari janji ini. Terus, gimana caranya kita berlindung secara praktis? Ada 3 poin penting di sini. Pertama, datang sama Tuhan lewat doa. Ceritain semua yang kamu khawatirkan. Kedua, belajar buat bersandar penuh sama kasih-Nya yang kita tahu nggak pernah gagal. Dan yang ketiga, ini penting banget, buat keputusan sadar untuk berhenti mencari perlindungan pada hal-hal duniawi yang sifatnya cuma sementara. Selain perlindungan, ada juga kelegaan. Dan ini adalah undangan langsung dari Yesus sendiri. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Marilah kepadaku. Bukan pergi ke tempat lain, tapi langsung datang kepadanya. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan buat jiwa kita yang capek. Nah, untuk bisa menemukan kelegaan ini, kita butuh sebuah tindakan iman. Artinya apa? Artinya, kita secara sadar dan aktif berhenti mencoba mikul semua beban sendirian. Sebaliknya, kita serahkan setiap beban itu kepada Kristus. Disitulah, kita akan menemukan istirahat yang sejati. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita akan lihat gimana salib itu menjadi bukti kasih Tuhan yang abadi. Dan cara terbaik untuk ngerti ini adalah lewat kisah hidup si penulis himne yang tadi udah kita sebutin. Ya, namanya Elizabeth Cleverbane. Hidupnya itu nggak gampang loh. Dia bukan orang yang punya segalanya secara fisik, tapi justru di tengah keterbatasannya, dia menemukan sebuah sumber kekuatan yang luar biasa. Nah, tabel ini nunjukin sebuah paradoks yang keren banget dalam hidupnya. Secara fisik, kesehatannya itu sangat lemah. Tapi luar biasanya, secara rohani, imannya itu begitu kuat dan kokoh. Pertanyaannya, dari mana datangnya kekuatan itu? Ini dia kuncinya. Elizabeth berhasil mengubah cara pandangnya terhadap salib. Buat banyak orang, salib itu mungkin simbol beban, penderitaan. Tapi buat dia, salib adalah tempat perlindungan. Sebuah tempat di mana kelemahannya ditopang oleh kekuatan Tuhan. Dan cara pandang seperti itu dasarnya kuat banget di dalam Alkitab. Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita semua kalau salib itu adalah bukti terbesar dari kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kristus mati buat kita bukan pas kita udah baik atau sempurna, tapi justru ketika kita masih berdosa. Wah, itulah kasih yang sejati. Setelah kita paham kalau salib itu tempat perlindungan dan bukti kasih, ujung-ujungnya kita akan sampai pada satu kesimpulan yang logis, sebuah panggilan untuk berserah. Nah, ini bukan lagi soal teori, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Apa sih sebetulnya arti penyerahan hidup itu? Sederhananya begini, ini adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Artinya, kita menjadikan Kristus bukan cuma sebagai bagian dari hidup kita, tapi sebagai pusat dari seluruh hidup kita. Rasul Paulus menjelaskannya dengan sangat indah di kitab Galatia. Hidup kita yang sekarang ini, ia hidup oleh iman kepada Yesus, yang sudah begitu mengasihi kita sampai menyerahkan dirinya untuk kita.
Jadi penyerahan diri kita itu sebetulnya adalah respons atau balasan atas penyerahan dirinya. Pada akhirnya, teman-teman, hidup di bawah salib itu bermuara pada satu deklarasi yang sederhana, tapi sangat mendalam ini. Kita melepaskan kendali dan dengan tulus berkata, Tuhan, hidupku ini punyamu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Tapi sekarang, semoga dengan pemahaman yang lebih dalam ya. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya tetap sama. Di mana kita benar-benar mencari perlindungan? Dunia ini menawarkan banyak sekali tempat berlindung yang palsu, tapi hanya ada satu yang memberikan keamanan yang sejati dan abadi. Sebagai penutup, ini ada ajakan praktis untuk kita semua. 4 langkah sederhana untuk menemukan damai. Pertama, yuk kita biasakan untuk datang ke salib di setiap pergumulan, besar atau kecil. Kedua, berkomitmen untuk tinggal dekat dengan Tuhan setiap hari. Ketiga, carilah kelegaan hanya di dalam Kristus, bukan di tempat lain. Dan yang terakhir, yang keempat, beranikan diri untuk mengambil langkah iman dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan semoga ini bisa menjadi kesaksian dari kita masing-masing. Di bawah salib Yesus, aku menemukan damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena salib-Mu menjadi tempat perlindungan bagi kami. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu dan menemukan damai sejati hanya di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.